dilakukan dalam penerapan ISO 37001. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ISO 37001 merupakan sistem yang menitik beratkan pada pencegahan suap di lembaga atau perusahaan. Sistem ini dapat lebih mudah diimplementasikan jika Anda sudah menerapkan ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu. Lalu bagaimana jika belum pernah menerapkan ISO 9001? Apakah masih mungkin untuk langsung ke ISO 37001? Jangan khawatir, bisa kok. Anda hanya perlu menerapkan 7 fase berikut ini. Lakukan gap analysis. Gap analysis adalah tindakan untuk menilai posisi perusahaan dari kacamata ISO 37001. Apakah perusahaan sudah 80% memenuhi persyaratan yang ada di dalam ISO 37001? Atau mungkin baru 20%? Di tahap inilah Anda akan menemukan jawabannya. Training atau workshop. Setelah gap analysis selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah dengan mengikuti training ISO 37001. Bagaimanapun, dengan mengikuti training, Anda akan mendapatkan informasi dan arahan yang lebih tepat terkait sistem manajemen anti penyuapan. Setelah training usai, lanjutkan dengan workshop Bribery Risk Assessment, karena melalui hal ini Anda dan tim akan paham dan bisa langsung mempraktikkan risk assessment yang nantinya akan difinalisasi saat penyusunan dokumen. Rencana tindak lanjut. Setelah Anda mendapatkan data dari gap analysis mengenai apa saja yang kurang dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi melalui training atau workshop yang diikuti, kini Anda tinggal melakukan rencana lanjutan. Anda dapat mengidentifikasi dokumen-dokumen atau aktivitas yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan dari ISO 37001 dan menentukan siapa penanggung jawabnya. Penyusunan dokumentasi. Jika fase-fase sebelumnya dapat dilakukan dalam hitungan hari, maka penyusunan dokumentasi biasanya akan memakan waktu lebih lama. Bisa sih lebih cepat kalau Anda sudah menerapkan ISO 9001 seperti penjelasan di awal. Tapi, kalau belum gimana? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, Anda harus sudah menentukan tools apa yang akan digunakan. Kedua, pastikan Anda dan tim sudah paham peran dan fungsi masing-masing dalam mewujudkan pengimplementasian ISO 37001. Ketiga, jalankan sesuai rencana dan kontrol dengan melakukan rapat atau diskusi beberapa kali dalam 1 minggu untuk memastikan perkembangan dari penyusunan dokumen. Dan yang terakhir, sosialisasikan ke seluruh pihak terkait. Lalu, apakah tugas Anda benar-benar sudah berakhir? Sayangnya belum. Masih ada 3 tahap lanjutan lain yang harus dilakukan. Apa saja itu? Gap analysis, ikutan training dan workshop, menjalankan rencana tindak lanjut, sampai dengan penyusunan dokumen. Maka langkah selanjutnya adalah fase kelima, yaitu implementasi. Dalam fase implementasi, Anda diminta untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan apa yang tertera di dalam dokumen, seperti SOP, ikatan kerja, dan lain-lain yang sudah disusun pada fase dokumentasi. Yang perlu diperhatikan adalah untuk selalu melakukan monitoring secara rutin dengan tujuan memastikan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan sistem yang dibangun. Lanjut ke fase ke-6, yaitu internal audit. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas dari sistem yang sudah diimplementasikan adalah dengan melakukan internal audit. Anda hanya perlu membentuk tim internal audit dan membekali mereka dengan ilmu serta keterampilan yang memadai untuk bisa melakukan audit dengan benar. Karena dari internal audit inilah Anda akan menemukan berbagai fakta dan data untuk improvement selanjutnya. Masuk fase yang terakhir atau yang ketujuh adalah audit sertifikasi.
Sudah ketemu nih apa saja yang harus diperbaiki melalui internal audit? Selanjutnya berarti Anda tinggal melakukan tindakan koreksi. Anda dapat memanggil pihak eksternal untuk melakukan audit setelah tindakan koreksi dilakukan. Jika sudah lolos audit oleh pihak eksternal, maka Anda akan berhak mendapatkan sertifikasi ISO 37001-2016. Sudah deh lengkap, meskipun maintenance tetap harus dilakukan ya. Seperti apa bentuk maintenance-nya? Misalnya, audit internal secara rutin, maintenance audit menggunakan jasa lembaga yang kompeten seperti konsultan, dan surveillance audit